Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua tetap dalam lindungannya. Jadi, saya akan melanjutkan pertemuan yang terakhir, yakni masih di bab defleksi batang atau beam deflection. Nah, jadi kita akan melanjutkan pertemuan minggu terakhir kita. Jadi, selanjutnya yang dibahas yakni tentang batang tumpuan sederhana dengan beban yang terdistribusi merata. Jadi modelnya seperti ini. Jadi batang ini dia memiliki tumpuan di A dan tumpuan di B, di mana bebannya itu terdistribusi merata sepanjang lengan. Nah, batang ini dia punya panjang L yang mendapatkan beban terdistribusi merata sebesar W per satuan panjang. Nah, seperti yang ditunjukkan oleh gambar ini. Sehingga dari geometri gambar, kita bisa ketahui bahwa reaksi di tumpuan A, jadi reaksi di tumpuan A, itu RA sama dengan RB sama dengan WL per 2. Jadi W itu adalah beban dikali dengan panjang batang dibagi 2. Jadi misalkan sebuah penampang X, ini ada penampang X, pada jarak X, jadi penampang X ini, jadi misalkan ini penampang X, dia punya jarak X kecil dari B, di mana kita bisa mencari momen bending pada penampang tersebut, yakni momen bending X, yakni beban Lx per 2 dikurangi beban X kuadrat, jadi jarak penampang X kuadrat dibagi 2. Sehingga dari sini dapat kita turunkan jadi EI, jadi rigid modul elastisitas dikali inersia, jadi model rigid sama dengan EI d kuadrat Y per dx kuadrat, itu sama dengan WLX, jadi beban panjang kali jarak penampang X dibagi 2, dikurangi beban kali X kuadrat, berarti jarak penampang X kuadrat dibagi 2. Nah, kalau kita integrasikan persamaan ini, maka dia jadi EI d kuadrat Y per dx kuadrat sama dengan WLE kuadrat per 4, dikurangi WX pangkat 3 per 6 ditambah C1. Di mana kita ketahui bahwa nilai C1 ini adalah konstanta integrasi pertama. Nah, dan kita tahu juga bahwa X, jadi nilai X ini adalah L per 2. Maka dy per dx sama dengan 0. Nah, kemudian kita substitusikan persamaan X dan dy per dx ini, sehingga persamaannya karena ini EID dikalikan 0, maka dia hasilnya sama dengan 0. Kemudian X-nya kita ganti L per 2, jadi WL per 4 kali L per 2 kuadrat. Ini pun sama, X-nya kita ganti jadi W per 6, L per 2 pangkat 3 ditambah C1. Maka bisa juga kita tulis jadi WL pangkat 3 dibagi 16 dikurangi WL pangkat 3 dibagi 48 ditambah C1. Nah, sehingga dari persamaan ini kita bisa tentukan bahwasanya C1 sama dengan WL pangkat 3. Nah, ini kan pindah ruas. C-nya tetap, ini pindah ruas jadi WL pangkat 3 per 48 pindah ruas jadi positif. WL pangkat 3 dibagi 16 pindah ruas jadi negatif. Jadi 48 kurangi 16 sama dengan 24. Sehingga hasil nilai C1 sama dengan minus WL pangkat 3 per 24. Nah, kemudian persamaan ini, C1 ini kita substitusikan ke persamaan 1. Karena nilai C1-nya sudah diketahui. Maka rumusnya jadi EI dy per dx sama dengan WL X kuadrat per 4 dikurangi WS pangkat 3 per 6 dikurangi WL pangkat 3 per 24. Nah, kemudian ketika kita cari kemiringan maksimum yang terjadi pada A dan B, maka kita untuk menilai kemiringan maksimum tersebut, kita substitusikan nilai X sama dengan 0 ke persamaan 2, ke persamaan ini. Sehingga hasilnya menjadi
EI kali IB, I kecil B, sama dengan WL pangkat 3 per 24. Maka nilai IB-nya tinggal pindah ruas, jadi minus WL pangkat 3 per 24 EI. Nah, tanda negatif di sini artinya bahwa tangan A dengan sudut AB adalah nilainya negatif. Atau berarti kondisinya yakni berlawanan jarum jam. Nah, kemudian dikarenakan posisi ini itu simetri, maka IA itu nilainya juga sama WL pangkat 3 per 24 EI. Nah, kalau kita integrasikan persamaan kedua dari nilai ini, kita integrasikan lagi, sehingga jadi EI DY per DX, WX pangkat 3 per 12, min WX pangkat 4 per 24, ditambah WL pangkat 3X per 24, ditambah C2. Sedangkan kita tahu bahwa pada X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0, maka dengan kita substitusikan harga-harga ini ke persamaan 3, maka kita peroleh nilai C2 sama dengan 0. Maka EIY sama dengan WLX pangkat 3 per 12 min WX pangkat 4 per 24 dikurangi WL pangkat 3X per 24. Nah, persamaan ini yakni merupakan persamaan defleksi pada sembarang bagian pada batang AB. Nah, defleksi maksimum yang terdapat pada titik tengah yakni C dengan menstitusikan harga X sama dengan L per 2 ke persamaan 4. Jadi X sama dengan L per 2 ini disubstitusikan ke persamaan 4 yang ini. Maka nilai EIYC itu sama dengan WL per 12 L per 2 pangkat 3 dikurangi W per 24 kali L per 2 pangkat 4 dikurangi WL pangkat 3 per 24 L per 2. Jadi nilai X ini kita ganti dengan L per 2. Sehingga hasilnya jadi WL pangkat 4 per 96 sama dengan WL per 384 dikurangi WL pangkat 4 per 48. Sehingga kalau kita kalkulasikan nilainya jadi minus 5 WL pangkat 4 dibagi 384. Maka nilai YC jadi tinggal pindah ruas saja, jadinya minus 5 WL pangkat 4 per 384 EI. Nah, di sini, di persamaan YC ini dia terdapat tanda negatif. Nah, tanda negatif tersebut menunjukkan defleksi yang mempunyai arah ke bawah. Jadi karena modelnya seperti ini, ketika dia menerima beban, nah defleksinya ke bawah, makanya nilainya minus. Sehingga persamaan defleksi dan kemiringan sebelumnya, yakni ini, itu bisa juga dinyatakan dengan beban total, yakni W sama dengan WL. Sehingga untuk nilai IB sama dengan IA, sama dengan minus WL pangkat 3 per 24 EI, itu sama dengan minus WL kuadrat per 24 EI. Dan YC-nya adalah tetap min 5 WL pangkat 4 per 384 EI. Nah, supaya bisa memahami maksud dari penjelasan kenapa bisa dapat rumus ini dan ini, maka contohnya misalkan terdapat sebuah batang tumpuan sederhana, spannya 6. Maksudnya span ini panjangnya ini 6 meter. Dia punya beban terdistribusi merata, jadi modelnya kayak gini. Terdistribusi merata pada seluruh panjangnya. Nah, diketahui bahwasanya defleksi pada pusat batang itu tidak melebihi 4 mili, maka dicari besarnya beban atau ambil E-nya itu sampai dengan 200 kPa dan I-nya sama dengan 300 kali 10 pangkat 6. Di sini bisa kita ketahui bahwasanya panjangnya L 6 meter itu sama dengan 6 kali 10 pangkat 3 atau 6000 mm. Nah, kemudian di sini defleksi pada pusat batang tidak melebihi 4 mili. Berarti nilai YC-nya kan nilai defleksi toh. YC-nya itu sama dengan 4 mili. Kemudian nilai E dan I, E-nya 200 kPa sama dengan 200.000 kali 200.000 kan, 200 kali 10 pangkat 3 kan 200.000 Newton per milimeter persegi, dan I-nya ya ini 300 kali 10 pangkat 6 mm pangkat 4. Nah, kemudian
Nah, dari sini kita pakai rumus yang ini. YC sama dengan 5WL pangkat 4 per 384 EI. YC-nya sudah diketahui, tinggal kita masukkan. Kemudian nilai W. Nah, ini kan masih unknown kan? Tidak kita ketahui. Nilai L-nya sudah ada, tinggal dimasukkan. E-nya tinggal dimasukkan. Kemudian nilai I-nya juga sudah ada, tinggal dimasukkan juga. Maka hasilnya, nah di sini bisa kita lihat bahwasanya ini milimeter pangkat 4, ini milimeter pangkat 4 sama, coret, karena ini kan nanti pangkat 4, sehingga ini jadi milimeter pangkat 4, satuannya dicoret, sehingga sisa satuannya adalah Newton per milimeter persegi dikali W. Maka nilai W-nya atau beban yang terjadi adalah 4 mili dibagi 0,281 Newton per milimeter persegi. Nah, ini milimeternya dicoret, ini milimeternya tinggal 1, sehingga nilainya adalah 14,2 Newton per milimeter. Ini ya beban yang terjadi pada batang tersebut. Nah, kemudian selanjutnya yang kita bahas yakni tentang batang tumpuan sederhana dengan beban yang bervariasi secara gradual. Gradual itu maksudnya antara beban di sisi B dengan beban di sisi A itu dia terus naik. Makanya dinamakan gradual. Jadi reaksi pada tumpuan A yakni WL per 3 dan reaksi pada B yakni WL per 6. Nah, kita ketahui dari geometrinya. Nah, sekarang misalkan terdapat penampang X. Jadi ada penampang X pada jarak X kecil dari sumbu B, dari pusat tumpuan B. Maka momen bending pada penampang ini yakni momen bending X sama dengan reaksi di B dikali X kecil jaraknya ya. Kemudian dikali Wx per L dikali X per 2 kali X per 3. Nah, kalau diringkas jadinya WLX per 6 dikurangi Wx pangkat 3 per 6 L. Nah, dari sini dapat kita turunkan jadi EI D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan WLX per 6 dikurangi Wx pangkat 3 per 6 L. Kemudian persamaan ini kita integrasikan, maka hasilnya jadi EI DY per DX sama dengan WLX kuadrat per 12 dikurangi Wx 4 Wx pangkat 4 per 24L ditambah C1. Nah, kemudian dari persamaan ini, nah kita lakukan integrasi persamaan sekali lagi, sehingga nilainya adalah EIY EIY sama dengan WLX pangkat 3 per 36 dikurangi Wx pangkat 5 per 120L ditambah C1 plus C2 karena diintegrasikan sebanyak 2 kali ya. Nah, pada X sama dengan 0 maka Y sama dengan 0 juga. Kemudian karena C2-nya itu juga sama dengan 0, maka pada X sama dengan L dan Y sama dengan 0, maka kita substitusikan harga-harga ini sama dengan 0, Y 0, C2 0, X sama dengan L, kemudian Y-nya juga 0, kita substitusikan semua harga-harga ini, maka hasilnya jadi 0 sama dengan WL per 36 kali L pangkat 3 dikurangi 2 per 120 L kali L pangkat 3 ditambah C1 L. Hasil akhirnya jadi WL pangkat 4 per 36 min WL pangkat 4 per 120 ditambah C1 kali L. Nah, dari persamaan yang ini, maka bisa kita ketahui bahwasanya nilai C1 sama dengan WL pangkat 3 per 36 dikurangi WL pangkat 3 per 120. Nah, dari operasi pengurangan ini bisa kita dapatkan bahwasanya 7WL pangkat 3 untuk nilai C1 ya, itu sama dengan minus 7WL pangkat 3 per 360. Nah, persamaan tadi kemudian kita substitusi ke persamaan 5. Persamaan ini
kita substitusikan ke persamaan 5, maka nilainya jadi EI DY per DX sama dengan WLX kuadrat per 12 dikurangi WX pangkat 4 per 24L dikurangi 7WL pangkat 3 per 360. Di mana kemiringan maksimal yang terdapat pada kiri titik A ataupun titik B, maka untuk kemiringan pada titik A, substansinya X-nya ini sama dengan L kecil. Kemudian kita masukkan ke persamaan 7, sehingga jadinya EI kali IA sama dengan WL per 12, dikali L kuadrat min WE per 24L kali L pangkat 4, dikurangi 7WL pangkat 3 per 360. Maka nilainya adalah WL pangkat 3 per 45, sehingga nilai IA, yakni WL pangkat 3 per 45. Nah, kemudian untuk kemiringan pada sisi B, kita substitusikan bahwasanya X sama dengan 0 ke persamaan 7, sehingga hasilnya adalah EIIB sama dengan minus 72L pangkat 3 per 360. Sehingga nilai IB itu sama dengan 7WL pangkat 3 per 360, satuannya radian. Nah, kemudian kita substitusikan harga C1 ke persamaan 6, nah, sehingga hasilnya jadi EIY sama dengan WLX pangkat 3 per 36 dikurangi WX pangkat 5 per 120L dikurangi 7WL pangkat 3X per 360. Nah, kemudian dari persamaan ini kita sederhanakan jadinya Y sama dengan 1 per EI dikali WLX pangkat 3 per 36 dikurangi WX pangkat 5 per 120L dikurangi 7WL pangkat 3X per 360. Nah, untuk mencari defleksi pada pusat batang, berarti pusat batang ini, maka kita substitusikan X sama dengan N per 2 ke persamaan 8 ini. Jadi kita masukkan X sama dengan L per 2 ke sini, sehingga nilainya adalah YC per 1 EI dikali WL per 36 kali L per 2 pangkat 3 dikurangi W per 120L dikali L per 2 pangkat 5 dikurangi 72L pangkat 3 per 360 dikali L per 2. Maka nilai akhirnya jadi YC sama dengan minus 0,00651 WL pangkat 4 per EI. Di mana defleksi maksimum ini akan terjadi apabila harga kemiringannya adalah 0. Karena itu dengan menyamakan persamaan 7 tadi dengan 0, maka hasilnya adalah WLX kuadrat per 12 dikurangi WX pangkat 4 per 24L dikurangi 7L pangkat 3 per 360. Itu sama dengan 0. Sehingga nilai X-nya adalah 519L. Nah, kemudian persamaan ini kita substitusikan ke persamaan akhir. Kita substitusikan ke persamaan 8. Yang ini. Maka nilai Y max defleksi maksimumnya adalah 0,00652 WL pangkat 4 dibagi EI. Contohnya misalkan sebuah batang dengan tuman sederhana AB punya panjang span 4 meter. Dia punya beban segitiga yang bervariasi dari 0 pada B. Dari 0 B variatif lah mungkin. Nah, maka kita disuruh untuk mencari defleksi maksimum pada batang jika span ini juga diketahui dia itu menerima beban yang bervariasi hingga 5 kN per meter. Kemudian rigiditasnya juga sudah ditentukan yakni 1,2 kali 10 pangkat 12 Newton mm persegi. Nah, dari soal ini kita ketahui bahwasanya L sama dengan 4 meter sama dengan 4000 ini seharusnya 4000 mm. Di mana beban pada A itu sama dengan W sama dengan 5 kN per meter sama dengan 5 Newton per milimeter. Nah, ini dapatnya dari 5 AN per meter itu kan sama dengan, ini kan sama dengan 5000 Newton. Jadi asalnya ini 5000 Newton per meter.
Nah, kemudian kita rubah kan, jadi Newton per milimeter. Meter per milimeter kan dibagi 1000. 5000 dibagi 1000 sama dengan 5, sehingga hasilnya 5 Newton per milimeter. Nah, kemudian nilai EI-nya sama dengan 1,25, tinggal kita tulis saja. Kali 10 pangkat 12 Newton milimeter persegi. Maka kita bisa hitung defleksi pada pusat batang atau YC sama dengan 0,00652 kali WL pangkat 4 per EI. Di mana W-nya adalah ini, sudah kita ketahui. Kemudian L-nya juga sudah kita ketahui. Begitupun E sama I. Maka hasilnya adalah, kalau kita hitung, ini milimeter coret, ini 2 coret. Nah, ini kan bentuknya 2, ini 1 diambil dari sini. 4 dikurangi 1 jadi 3, makanya hasilnya adalah 6,68 mm kubik. Nah, ini kenapa jadi milimeter? Nah, ini kan nggak mungkin, ini kan satunya volume. Maka supaya besarannya itu jadi milimeter, maka ini dikurangi 2 otomatis. Ketika dikurangi 2 pangkatnya, maka ini dikali 100, sehingga hasilnya adalah 668 mm untuk defleksi maksimum yang terjadi pada batang di pusat YC. Nah, kemudian sebagai bahan evaluasi juga, silakan kalian kerjakan tugas ke-11 sesuai petunjuk saya tadi. Tujuannya adalah apakah kamu nanti menyimak atau tidak. Nah, mungkin demikian yang bisa saya berikan untuk perkuliahan hari ini. Saya mohon maaf apabila terdapat salah kata, salah ucapan pada saat memberikan penjelasan ini. Saya akhiri kelas ini. Selamat siang dan selamat mengerjakan.